kalau kita lihat garis-garis yang menutup itu akan membentuk bidang. Ya. Garis kalau dia menutup akan membentuk bidang. Dan kalau ada garis yang memotong bidang, dia akan memisahkan bidang menjadi bidang baru. Ya. Atau kita sebut face. Ya. Nah, setiap bidang ini kita bisa jadikan, bukan solid ya, jadikan 3D. Kita belum bisa bilang solid, tapi jadi 3D menggunakan push pull. Jadi arahkan gini, klik. Nah, jadi setiap bidang yang terbentuk masih bisa kita push pull lagi. Push pull. Ya. Kalau kita membuat gambar yang memisahkan bidang, ini menjadi bidang baru dan bisa di push pull lagi. Ya. Dan ini kita masih bisa push pull lagi ke sini atau ke belakang. Ya. Tapi kalau ke belakang sampai pas di bidang belakangnya, on face ini akan jadi lubang. Ya. Nah, ini contoh ya, bagaimana memanfaatkan push pull tadi. Saya akan meniru gambar ini. Klik menggunakan rectangle tadi ya, 3000, 3000. Enter. Ya. Lalu ketebalannya saya nggak tahu nih berapa nih. Nggak ada keterangan. Bentar. 200 mili. Oke. 200 mili. Jadi saya push pull lagi 200. Ya. Nah, ini nanti ada garis dari sini. Ya. Oh, kita belum bahas offset dan copy. Ya udah nggak apa-apa deh sementara. Ya, kita belum bahas itu. Ini nggak apa. Ya, ini dari sini 2700 kurang 200 berarti 2500. Bentar, ya. Saya lewat tadi harusnya kita membahas ini dulu. Udah. Di sini asal-asalan aja dulu ukurannya. Kita bikin pintu, kita bikin jendela. Ya, saya pakai ukuran asal dulu ya. Nggak ada keterangannya di situ soalnya berapa. Nah, ini kita fokus ke sini dulu juga soalnya ya. Push pull. Ini kita mau melubangi, bisa pakai push pull, klik, lalu sampai ada tulisan on face. Kalau nggak ada tulisan on face, takutnya nggak pasti belakang, takutnya nembus. Atau Anda bisa snapkan ke sini, bisa snapkan ke dinding belakang. Nah, ya, itu lebih mudah di snapkan di sini. Ya, ya, oke. Kita pilih, lalu move, lalu ambil base point atau titik acuannya misalkan dari titik A ke titik B. Klik, nah ini move ya. Sekali udah nempel, dia nggak bisa diganggu lagi. Inilah SketchUp. Jawabannya bagaimana nanti. Ya. Itu move. Gimana kalau copy? Di sini nggak ada tombol copy. Ya. Nah, kalau copy sama dengan move. Pilih, move, tapi tekan tombol kontrol satu kali. Tak, sehingga ada muncul tanda plus di sini. Baru dari base point mana ke mana. Ya. Oke, sebentar ya. Jadi tadi kalau move, pilih, move, lalu klik base point dan tempel. Kalau copy, sama. Pilih, move, tekan tombol kontrol. Klik base point. Nah, ya. Jadi bedanya kalau copy itu kita menekan tombol kontrol. Ya. Tombol kontrol mau ditekan setelah move, kontrol, atau setelah mengklik base point baru kontrol juga bisa, sama aja. Ya. Nah, ini kalau dari titik ke titik. Bagaimana kalau dengan jarak? Misalkan move, saya mau memindahkan ini 200 ke kiri. Move, klik salah satu base point bebas ya. Kalau dengan jarak base point bebas 200 ya. Gitu. Nah, kalau copy sama juga. Move, kontrol, ambil base point, arahkan, baru ketik jarak yang mau dipindahkan. Gitu. Oke, nah itu move. Sekarang saya langsung aja ke rotate. Ini mau saya putar terhadap titik sini. Pilih, rotate, ambil center,
atau pusat putarannya. Lalu ambil salah satu titik bebas, baru putar atau ketik sudutnya, sudut putarnya. Ya. Sekali lagi, select, rotate, center, base point, lalu ketik sudut putar. Ya. Kalau putarnya mau ke atas, bukan ke samping, ke atas. Nah, itu pakai panah. Pilih, rotate, nah busur panahnya putar pakai panah keyboard. Ya. Baru senternya, ambil salah satu titik, dan baru putar. Ya, gitu. Sekali lagi, saya mau kembalikan ke posisi semula, jadi harus saya putar terhadap sumbu hijau. Pilih, rotate, pakai panah keyboard, center, ambil base point, dan putar atau ketik sudut. Ya. Nah, kalau dengan copy, seperti tadi kan move bisa copy, ini juga rotate bisa ambil copy. Nah, rotate, tekan tombol kontrol dulu, ya, sehingga ada muncul tanda plus, base point, dan putar. Nah, ini kalau dengan copy. Ya. Nah, ini contoh saya mau memindahkan jendela ini ke sini. Ya. Jadi saya pilih, lalu move, tentu base point-nya tergantung mana yang mau nempel di sini, misalkan ini. Klik. Nah, ya gampang sekali. Ya. Begitu juga cara rotate. Misalkan saya mau putar kusen ini ke sana. Tinggal dipilih kusennya, rotate. Ya, saya klik titik sini sebagai pusat putar. Klik titik sini dan putar. Ya. Nah, ini contoh sederhana. Ya. Oke. Ya. Nah, saya lanjut aja. Ini saya lewatkan dulu yang volume. Saya mau ke offset sini. Ya, offset ini untuk merangkap seperti begini. Sebentar deh, saya pakai file baru sebentar. Ya, jadi offset ini seperti merangkap gitu. Yang ini offset. Ya. Offset kalau kita klik sebuah kurva, klik, nah dia merangkap ke dalam atau keluar. Nanti kita tinggal ketik aja jaraknya berapa. Ya. Begitu juga bidang. Ya. Bidang ini misalkan klik, dia bisa langsung merangkap bidang. Ya. Tinggal ketik berapa dan dia menjadi bidang baru. Tinggal kita untuk olah seperti ini misalnya. Ya. Atau nggak usah semua sisi dari bidang, kita juga bisa memilih beberapa aja pakai kontrol 1, 2, 3, jadi nggak perlu 4. Nah, ini bisa ya. Nah, gitu contoh. Nah, ini offset. Baik. Saya lanjutkan lagi. Di sini saya agak ngacak dikit, saya lompat ke sini, scale. Scale ini untuk memperbesar atau memperkecil objek. Jadi misalkan saya punya objek ini, saya mau perbesar seperti ini, gitu. Nah, perbesar atau perkecil begini, misalnya. Ya. Nah, nanti akan ditanya mau dibesarkan berapa kali, mau diperbesar 2 kali, 3 kali, 4 kali. Gitu. Kita klik dulu objeknya, lalu scale, dan ada titik grip di sini. Kalau ada klik yang atas, dia akan menarik ke atas. Kalau yang samping ke samping, jadi nggak proporsional lagi. Kalau mau yang proporsional, pakai sudut-sudut. Ya. Nah, jadi saya ulangi caranya. Pilih atau select ya. Scale, klik sudut, dan ketik. Ya, di kiri bawah ada scale tuh, scale ya. Jadi faktor perbesarannya mau berapa kali? Kalau mau 2 kali ya ketik 2, enter. Ya. Kalau mau 3 kali ya ketik 3. Ya, kalau 1 ya sama aja. Tapi kalau Anda mau memperkecil misalkan setengahnya, setengah kan berarti 0,5 ya. Pilih, klik, sebentar, ternyata yang sebentar ya. Ya, pilih scale, ya klik gripnya yang sudut, ketik 0,5. Nah, ini jadi setengahnya. Ya. Oke.
Kalau misalkan Anda scale, Anda ambil samping sini ke kiri sampai -1, ini berarti dibalik. Anda ketik -1 atau sampai snap ke -1, ini berarti dibalik. Nah, ini cara membalik atau mirror. Ya. Dan saya tambahkan objek biar lebih kelihatan jelas mirrornya. Ya, jadi dipilih, lalu scale, ambil grip yang sini, lalu sampai -1 atau diketik. Nah, cara lain untuk membalik, Anda bisa klik kanan flip along. Kalau flip along red berarti searah merah ini, dibaliknya searah merah, searah sumbu merah, aksis merah. Ya. Kalau flip along green berarti di flip searah aksis hijau. Nah, ya dibaliknya searah aksis hijau sini. Kalau blue berarti dibalik atas bawah, ya, ya sepanjang aksis biru berarti ke bawah nanti dibaliknya. Flip along blue. Nah, ya itu flip. Oke. Kita akan mempelajari bagaimana menggunakan tombol Follow Me. Di sini sudah saya buatkan beberapa entity atau objek yang akan kita pakai sebagai contoh. Yang pertama ini, ya, ada kurva atau pad, ya, pad, dan ada profil. Nah, ini kita pakai Follow Me, lalu klik profilnya dan telusuri padnya ini. Klik, jadilah. Ini cara pertama. Saya akan gunakan cara kedua, yaitu padnya dulu yang kita klik. Padnya yang diklik, baru Follow Me dan klik profilnya. Klik. Jadilah ini. Ya. Begitu juga contoh ini. Klik pad, Follow Me, profil. Jadi ini. Nggak harus berupa bidang atau kurva terbuka. Bisa juga berupa bidang tertutup begini. Ya. Di sini ada sebuah bidang berbentuk lingkaran dan ada profil. Saya cukup mengklik bidangnya, bidang lingkaran, lalu Follow Me dan klik profilnya, jadilah ini ya bidangnya. Kalau Anda nggak mau pakai lagi boleh dihapus. Di sini sudah saya siapkan setengah lingkaran dan lingkaran sebagai padnya dan setengah lingkaran sebagai profil. Ya. Cukup klik lingkarannya, klik, lalu Follow Me dan saya klik setengah lingkaran, klik. Nah, jadilah ini lingkarannya. Ya. Nah, begitu juga Anda mau membentuk sebuah bentuk piala, botol, gelas, atau bentuk apapun, bentuk kubah mungkin atau stupa, bisa pakai cara tadi. Di sini saya siapkan sebuah bidang untuk memudahkan. Kenapa saya pakai bidang dulu? Supaya nggak meleset. Karena kalau saya nggak pakai bidang, gambar begini, saya langsung gambar profil, itu kadang agak sulit. Ya, kadang agak sulit nih, begini, kadang meleset keluar, kadang, apalagi kalau sudah bermain lengkungan. Ini akan sulit biasanya. Di sini masih bisa, ya. Tapi kalau sudah terpisah, nah ini kadang meleset keluar gitu, ya. Makanya di sini saya buatkan dulu bidang untuk sandarannya atau sebagai kertas gambarnya. Ini untuk memudahkan ya. Jadi anggap ini kertas gambarnya. Nah, ini contoh saya buat sebuah bentuk begini. Nah, ini kan dengan adanya bidang ini lebih enak, lebih gampang. Jadi nggak keluar-keluar meleset. Nah, ini kalau dia tebal, Anda harus curiga dia belum sebidang. Jadi pastikan dia on face. Nah, kalau ditutup begini, tipis. Nah, kesulitan seperti tadi bisa ditangani cara baru saja. Anda bisa bikin garis dulu mungkin kesulitan supaya dia tetap nempel di bidang. Ya.
Nah, ini ya. Mungkin di sini saya bisa pakai offset tadi. Iya. Harus tipis. Setelah menutup harus tipis. Kalau nggak tipis, misalkan masih tebal, kemungkinan dia belum sebidang. Ada yang keluar dari bidang. Ini boleh saya hapus. Nah, inilah contoh ya. Contoh triknya. Jadi berikutnya saya tinggal klik lingkaran padnya, lalu follow me, lalu klik profil, dan jadilah bentuk ini ya. Contoh lagi, misalkan ada bangunan yang berbentuk hexagon segi 6. Kita bisa percepat cara bikin bentuk massa utamanya dengan menggunakan volume ini. Jadi di sini bentuk segi 6 sebagai padnya, dan di sini bentuk profil bangunannya. Kita tinggal klik segi 6, lalu follow me, dan klik di sini. Nah, ini akan lebih cepat ya. Kalau bolong di sini itu gampang, tinggal ditambal aja juga nanti dia menutup sendiri ya. Nah, oke. Atau tadi mungkin di sini Anda sudah membentuk dalamnya mungkin. Nah, bisa juga begini. Kita klik 1, 2, 3. Oh, sorry. Kalau seperti ini sebaiknya diangkat. Sebaiknya terpisah. Nah, sebaiknya begini. 1, 2, 3. Nah, ini kan lebih berisi ya. Lebih berisi. Oke. Jadi nanti Anda mau lubangi dengan pintu. Ya, gitu kan. Oke. Ya, contoh lagi. Misalkan Anda membuat sebuah bentuk bangunan yang ada ukirannya, atau mungkin meja lah. Nah, ini ya. Sebaiknya bikin bidang dulu untuk sandaran bikin profilnya. Ini ya, kalau tebal ya begini. Dari terlalu tinggi, terlalu panjang. Jadi pastikan dia tipis saat kita membuat profil. Ya, di sini contoh saya bikin profilnya. Ya, cara pertama saya pakai follow me, klik profil, dan telusuri begini. Kalau pakai cara pertama ini, Anda bisa naik turun. Ini bisa turun ke bawah gitu. Ya, bisa naik turun begini. Nah, cara kedua bisa juga, tapi nggak bisa naik turun, hanya sebidang. Klik 1, 2, 3 ya. Gitu ya. Contoh. Sekali lagi, bikin profil di sini. Gitu. Ya. Klik 1, 2, 3. Ya. Nih, nanti silakan eksperimen sendiri ya. Banyak yang bisa kita lakukan dengan volume ini, banyak sekali ya. Ya, di sini saya membuat sebuah box. Saya akan mengenalkan cara, kalau di AutoCAD nyebutnya array gitu ya. Mengcopy dalam jumlah banyak ya. Saya membuat sebuah objek berukuran 1000,500, panjang 1000, lebar 500, saya bikin tingginya 500. Ya. Nah, ini mau saya copy yang banyak. Tadi kita mengenal cara mengcopy kan. Kita pilih move, control, dari base point lalu ke titik mana. Atau kalau dengan jarak, misalkan mau di copy dengan jarak 1000, pilih move, control.
ambil base point bebas, arahkan ketik 1000. Begitu ya. Nah, sekarang gimana kalau langsung banyak? Misalkan saya mau mengcopy sampai 10 kali dengan jarak masing-masing 1000. Ya, seperti biasa, copy biasa ya. Move, control. Klik base point bebas, arahkan ketik jaraknya 1000. Setelah enter, langsung ketik. Saya ketik 9x. Ya, lihat di bawah saya ngetik 9x. Huruf X ya. Enter menjadi 10 ya. Jadi yang dihitung penambahannya. Total dengan sebelumnya menjadi 10 ya. Sekali lagi. Move, control, base point, ketik jarak, enter, ketik 9x, enter. Ya. Oke. Nah, begitu juga yang rotate tadi. Misalkan ada di sini kita mau putar terhadap tiang ini, ada tiang di sini. Di sini rotate tadi caranya kan control lalu center base point lalu ketik sudut gitu kan. Nah, kalau banyak sama seperti tadi. Select, rotate, control, center, ambil base point, ketik sudut berapa, enter, dan ketik berapa kali. Nah, ya, ini contoh saya mau membuat sebuah jam. Membuat sebuah jam. Jadi mengelilingi ini berarti 12 buah total ya. Sudut masing-masing 360 bagi 12 yaitu 30. Saya pilih rotate, control, center point, base point bebas. Saya ketik 30 jarak sudut. Lalu ketik 11x menambah 11. Ya, ini ya. Baik. Ya. Itu kalau yang dengan rotate. Nah, tadi jangan jarak masing-masing kita udah pelajari. Ini move, control, ambil base point, tempat yang dimana diketik, lalu berapa x gitu ya, jarak masing-masing 1000. Sekarang gimana kalau bukan dengan jarak masing-masing tapi ini? Saya mau perbanyak sampai ke dinding ini 12 buah. Jarak masing-masing nggak tahu jarak masing-masing, yang penting rata aja ada 12. Nah, gini. Pilih, move, control, base point saya ambil ini sampai mentok di sini. Saya ketik 11 garis miring, bukan X tapi garis miring. Ya, jadi totalnya 12 dengan jarak masing-masing yang dia atur. Ya, rata sekarang ya. Sekali lagi, saya mau membuat ini menjadi 9 buah rata sampai sini. Pilih, move, control, klik 8 garis miring. Ya. Oke. Contoh lagi. Mau jadikan tangga ya. Tangganya mau ada 16 apa? 15 deh, 15 anak tangga rata dari sini sampai pijakan di sini. Oke. Move, control dari sudut sini ke sini. Saya ketik 14 garis miring. Iya. Oh, terlalu padat ya. 14 ya kan. 8 deh, 8 anak tangga. Ya. Pilih, move, control, sini ke sini, 7 garis miring. Ya, ini. Ya, rata. Oke. Nah, ini cara array. Dan lagi. Jadi yang bisa dimodify tadi, tombol sini mengganggu, sebentar saya rapikan.
Ya, jadi yang bisa dimodifikasi itu nggak harus satu benda utuh begini yang di move, tapi bisa juga hanya berupa bidang. Ya, nih bisa berupa bidangnya aja atau garisnya aja. Nih, ya. Dan ini Anda nggak perlu select dulu, langsung aja ke tombol move-nya, ke titiknya juga bisa. Ya, bisa hanya titiknya aja. Baik move, baik rotate, Anda juga bisa langsung rotate begini. Atau offset, atau scale, Anda juga bisa scale hanya satu bidang. Jadi contoh, nih dari begini, kita bisa langsung move, klik, dan langsung jadi bentuk atap. Ya. Atau contoh lagi, dari menggambar sininya aja, ya, move, saya cukup tarik garis ini dan nih, ya, langsung jadi gini. Jadi cukup titiknya juga bisa. Misalkan, ya, cukup klik titik, ya, gitu ya. Dan ini masih bisa diolah lagi. Misalkan saya menggambar bidang lagi di sini, klik, klik, nah, sebentar. Ya, gambar lagi. Ini bisa saya naikkan lagi menjadi begini misalkan. Ya. Saya pilih hanya satu bidang ini, masih bisa saya mainin lagi. Ya, ya. Klik titik sini mau dimainkan lagi juga bisa. Oke. Atau menggeser bidang. Jadi misalkan di sini ada bidang. Kalau ini Anda move, bisa digeser, tapi kalau Anda tekan Alt, ALT, saya lupa kalau di Mac itu ALT apa ya, ALT, Alt. Kalau di Windows Alt, nah ini untuk begini. Ya, jadi di sini misalkan saya offset. Saya offset lagi. Nah, ini kalau saya klik, move, klik, Alt, kita bisa seperti ini, ya, pakai Alt. Ya. Ini ya, saya bikin bidang. Nih. Kalau diklik bidang ini, move, lalu tekan Alt, ya, ya, ini bisa membentuk seperti ini. Tinggal diketik berapa Anda mau masuknya. Oke, ya, ini variasi-variasi dari editing tadi, ya. Jadi nggak harus satu benda utuh, ya.